Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sehat untuk semuanya. Kita jumpa lagi di podcast TVRI Sumsel. Dan kali ini tamunya ini kita istilahnya jeruk makan jeruk ya. Iya Mbak, betul sekali. Jeruk makan jeruk karena saya orang media dan yang saya wawancarai adalah Ketua Aji Palembang. Ketua Aji Palembang atau Sumsel? Aji Palembang, tapi coverage emang Sumsel. Coverage-nya Sumsel. Penamaan Aji itu untuk di setiap daerah itu kota. Kota, Jadi ibu kota, sebuah provinsi. Oke. Bersama saya anak muda namanya Fajar Wiko yang menjadi Ketua Aji Palembang ini dengan periodisasi 2023 sampai 2026. Benar ya? Betul. Oke. Kok cepet nian sih? Memang proses demokrasinya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nggak bisa 2 periode? Kayaknya enggak, Mbak. Nggak bisa. Kayaknya enggak bisa. Oke, Wiko, panggilannya Wiko ya. Oke, kita sudah kenal lama tentunya. Wiko, sekarang saya mau tanya-tanya nih Wiko ya. Kita akan membahas masalah yang sedang ramai diperbincangkan orang gitu ya. Tentang nanti tahun 2026 hati-hati bagi pelaku media karena ada KUHP yang akan diterapkan di mana wartawan atau orang media nggak bisa lagi nih boleh dibilang, dan memang ini sebenarnya kita tantang juga sama-sama, nggak bisa lagi untuk memberitakan informasi yang sifatnya tentu disinformasi. Betul. Gitu ya. Nah, judul kita pada hari ini adalah jurnalisme di era disinformasi. Oke. Gitu ya. Siap. Oke, coba Wiko tolong mic-nya deketin. Nah, oke. Ya. Kalau kita bicara tentang jurnalisme di era disinformasi, menurut pengetahuan Wiko sebagai praktisi media, sebagai orang jurnalistik, sebagai jurnalis, apa beda disinformasi dan misinformasi? Oke. Jadi supaya kita semua sama-sama paham ya. Betul. Gitu kan? Oke. Betul. Silakan Wiko. Jadi makasih Mbak Weni, makasih podcast TVRI mengawali jurnalisme di era disinformasi. Jadi disinformasi ini nih sebenarnya berawal dari disrupsi media yang memang masifnya perkembangan media massa, media sosial, media digital belakangan ini. Yang kalau sejarahnya kita sudah sama-sama tahu dimulai dari 99 ketika keran itu dibuka Pak Habibie. Iya. Itu membuat pers Indonesia tuh merasakan merdeka sekali. Nah, semakin kesini sayangnya memang semakin apalagi banyak, ditambah era digital kan. masuk ke era digital di 2000, mungkin 2004 ke atas sampai per hari ini yang memang sudah mungkin puluhan ribu media online yang ada di Indonesia. Begitupun media sosial yang dengan perannya masing-masing, entah itu akun publik, influencer, hanya endorsement, atau bahkan di beberapa kesempatan mungkin di tahun-tahun politik itu menjadi buzzer. Nah, kembali lagi menyikapi disrupsi informasi itu, tentu dampak negatif yang muncul adalah penyebarluasan informasi yang memang kita anggap tidak ada etika, tidak sesuai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang kita anut berdasarkan Undang-Undang Pers 99, kemudian peraturan organisasi, kode etik jurnalistik organisasi pers dan hal-hal terkait. Jadi di AJI sendiri kita memahami bahwa disinformasi itu pada prinsipnya terbagi 3. Ada misinformasi yang bisa dimaknai bahwa informasi yang salah namun tidak sengaja tersebar luas. Kemudian ada disinformasi yang informasinya itu sebetulnya cenderung tidak benar ataupun kadang benar namun sengaja disebarluaskan, kira-kira seperti itu. Ada motif tertentu. Ada motif tertentu. Kemudian malinformasi ini informasi salah yang memang menyesatkan, kira-kira seperti itu. Kalau disinformasi itu kan juga menyesatkan, bahkan boleh dibilang bisa jadi fake ya, berita palsu gitu ya. Betul. Tapi karena didukung dengan niat, jadi itu tadi kembali lagi ke etika tadi Mbak. Jadi kita pun sebagai jurnalis yang semakin kesini harus berpegang teguh pada kode etik
undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan tentunya kembali lagi etika moral. Karena itu satu bagi kami pun di AJI, dan saya yakin di organisasi jurnalis lain, etika itu menjadi bagian penting dari proses pemberitaan atau peliputan, kemudian pemberitaan yang kita lakukan. Itu pada teorinya. Oleh sebab itu pada prakteknya kemudian mungkin kita akan bersentuhan dengan beberapa permasalahan yang diatur dalam undang-undang itu, seperti KUHP ini tadi. Oke, tunggu. Kita jangan langsung ke KUHP dia. Jangan langsung tembak. Jangan langsung tembak ya. Kita coba memahami dulu kalau di Sumatera Selatan gitu ya. Berita-berita yang disinformasi ada nggak? Berita tentang politik, misalkan tentang ekonomi. Sebenarnya sih Dalam pengamatan Wiko ya, misalkan waktu pilkada kemarin gitu, kan lumayan seru tuh ya. pilkada lumayan seru. Beredarnya bukan di media massa sebetulnya. Hal-hal itu beredar di media sosial atau new media yang new kita media. kenal, new media, Instagram, TikTok, X atau Twitter dan Instagram. Hal-hal seperti itu yang memang dalam tanda kutip dipakai untuk ya tadi tense negatif untuk menjatuhkan pasangan tertentu atau mengubah persepsi persepsi masyarakat terhadap paslon tertentu. Itu yang terjadi, Mbak. Itu yang terjadi. Dampaknya terhadap media mainstream seperti apa? Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan utama hari ini. Jadi pemerintah, aktor politik, bahkan aktor bisnis pun tends untuk lebih memilih media sosial atau new media yang sebetulnya secara aturan, secara legalitas, juga secara tanggung jawab mereka tidak sama dengan media massa atau pers yang memang seperti Mbak Weni ketahui dan punya pengalaman panjang di sini bahwa kita tuh terdaftar, pengurusannya tuh susah tuh. Ada birokrasi di dalamnya. Betul, birokrasi di dalamnya. Kemudian berita di lapangan, teman-teman wartawan atau jurnalis meliput di lapangan, masuk ke level editor, kemudian ke pimpinan redaksi, bagaimana rapat redaksi menentukan berita itu layak atau tidak, proses verifikasi, cover both side yang mungkin sekarang Mbak Weni pun berpikir nggak cukup cover, all side nggak cukup. Sementara kawan-kawan di new media kadang-kadang capture berita kita yang sudah di ini kemudian diposting bener banget. Jadi saya pernah punya pengalaman nih. Ini kita cerita-cerita ya kan. Jadi saya pernah punya pengalaman. Suatu hari saya diminta datang ke rumah sakit. Ada seorang Taipan Palembang Sumsel yang sangat terkenal. Jadi dia itu merasa didiskreditkan, dijelekkan di sosmed. Tapi pakai akun tempat saya dulu bekerja, gitu ya, bahwa dia ini sekarang katanya sedang ditahan di sel dan segala macam. Pada kenyataannya memang dia dibantarkan di rumah sakit karena kondisi kesehatan nggak memungkinkan untuk ditahan di sel gitu kan ya. Dan dia minta saya untuk meluruskan itu, sementara saya udah nggak punya tanggung jawab di situ. Sementara itu juga beritanya adalah berita yang tadi karena Wiko bilang diambil, dikasih nama, dan akhirnya saya membantu menyelesaikannya dengan meminta orang tersebut untuk men-take down atau dia harus buat klarifikasi. Betul. Nah Wiko, jadi hal-hal seperti itu kan sekarang sering kali terjadi. Karena tadi ya itulah yang kita bilang tadi bahwa ini bagian dari disrupsi digital sebetulnya. Siapapun punya akses sekarang ke media digital. Ibaratnya nih apa kata Kompas TV, semua orang bisa jadi media. Semua orang bisa jadi pemengaruh. Semua orang bisa jadi buzzer. Betul. Gitu ya. Betul. Wiko sebagai jurnalis prihatin nggak sih sama kondisi ini? Jadi, Wiko mau bilang apa gitu ke masyarakat di luar sana? Kami loh yang mestinya dipercaya atau apa gitu? Jurnalistik itu akan tetap ada, tapi jurnalisme yang perlahan-lahan mati sebetulnya. Jurnalisme yang kita maksud di sini bahwa kita sama-sama tahu, kita sama-sama berkecimpung di media bahwa tadi di samping etika, integritas, moral kita sebagai pers itu perlahan hilang. Hal ini disebabkan oleh
banyak hal juga sebenarnya yang menyebabkan, Mbak. Pertama, kita tahu sekarang kita sudah masuk di dalam bonus demografi. Ini anak muda semua nih. Gen Z, milenial ini, Mbak, dalam berbagai penelitian itu disebutkan tanda kutip sebagai generasi yang malas, tidak mau lagi baca, tidak mau ini semua. Mereka cuma mau yang singkat-singkat, simpel-simpel. Itu aja yang mereka mau tahu. Yang baby boomer pun ketularan. Itu akan Nggak lebih mau baca. parah lagi. Jadi kan kita bertarung dengan literasi sekarang. Betul. Di era seperti ini, di masa seperti ini, tentu new media yang paling dekat dengan mereka. Dan itu tadi yang saya bilang, jurnalistik akan tetap hidup, tapi jurnalisme yang mati, jurnalisme yang berkualitas. Tidak ada lagi orang-orang diskusi-diskusi ini kalau enggak seperti ini, kalau enggak dipancing seperti ini. Kita harus bikin roadshow lagi, kita harus bikin ini lagi, edukasi lagi. Antitesis mereka tidak mau membacakan, dibacakan. Sebagaimana berapa media sekarang kan berita itu dikonvert lagi jadi new media. Media Mbak Weni sebelumnya, media tempat saya dan kawan-kawan lain pun sekarang bergeser ke situ. Karena itu tadi permasalahannya. Kita tidak bisa lagi menjual berita secara langsung. Belum lagi kita bicara nih kawan-kawan yang cetak nih, Mbak. Aduh, udah mau kemana, Mbak? Aduh, sedih banget. Betul. Sedih banget. Oke, jadi bener banget ya, literasi digital itu sangat berpengaruh terhadap terus atau tidaknya jurnalisme. Betul. Ya. Kalau kita sendiri gimana tuh? Ngantisipasinya gimana nih? Orang-orang media ngantisipasinya gimana? Selain kita kemudian tampil dalam berbagai platform seperti TVRI ini kan dalam rangka kan. Ini keren loh acara ini, podcastnya maksud saya, dalam rangka supaya bisa terus survive, bertahan, supaya tidak jadi seperti dinosaurus yang punah gitu kan ya. Maka harus tampil dalam media-media baru seperti ini. Nah, upaya selain online yang dilakukan oleh Wiko dan kawan-kawan, Wiko ini Pemret Ermol, keren. Apalagi Wiko sudah punya sosmed kah? Medianya atau apa aja yang dilakukan? Jelas kita geser ke situ semua sebetulnya. Apa following the wave. Jadi bukan riding. Kita tidak memanfaatkan itu, tapi kita harus ikut. Kita tidak bisa lagi kaku. Oh, saya seperti ini, saya idealis, saya pemberitaan saya seperti ini. Itu tidak bisa karena pasar kita sudah jauh berkurang. Harus diakui. Dan kita akan sangat kesulitan per hari ini, kita sudah sangat kesulitan untuk mencari pendapatan dari pola iklan yang direct, kerjasama bisnis, kerjasama pemerintahan itu sudah semakin sulit. Media semakin banyak, kue iklan semakin sedikit kan? Aturannya belum jelas. Maka itu salah satu tawaran dia digital tadi seperti platform-platform itu kan menawarkan berbagai kompensasi sebetulnya kepada redaksi. Itulah yang sekarang ini sedang diperjuangkan, di samping memang membangun seperti ini misal podcast, membangun relasi kemitraan dan pengembangan bisnis lain, event organizer misalnya yang memang sudah lama dijalankan tapi belum ini lagi. Profesi ini semakin sulit. Terus sebetulnya kenapa kamu masih mau jadi wartawan? Klise sama itu? Seperti Mbak Weni 35 tahun bertahan di dunia jurnalistik sebetulnya. Kalau udah kita mau bilang panggilan jiwa sok idealis nanti kan. Kita mau jurnalistik enggak bakal kaya ya, memang niatnya enggak mau kaya. Sebenarnya itu banyak hal yang memang atau ini jadi wartawan tuh untuk gagah-gagahan. Apalagi yang mau gagah-gagahan sekarang. Orang ada KUHP bisa ditangkap polisi kok, enggak gagah lagi sekarang. Nah, oke. Kan menarik ya sebenarnya. Kenapa kita tetap mau bertahan jadi wartawan, jadi orang media? Tadi Wiko udah bilang mau gagah-gagahan. Ini entry-nya. Mau gagah-gagahan nggak bisa lagi. Tahun 2026 kita dihadapkan pada KUHP di mana wartawan atau media yang memberitakan disinformasi, betul. Itu hukumannya pidana. Sementara kita kan nggak kenal. Kita kenalnya pada apa, Wiko?
Undang-undang pers. Undang-undang pers. Betul. Oke, terus Itu sih yang semuanya di akhirnya rangkum penyelesaian permasalahan atau sengketa pers itu ada pada Dewan Pers. ada pada Dewan Pers. Sebetulnya. Ada pada Dewan Dan Pers. itu kita sudah ada MOU dengan Bareskrim Polri, dengan Kejaksaan Agung, dengan aparat penegak hukum, prinsipnya termasuk TNI untuk bagaimana sinergi antara pers Indonesia dan institusi-institusi tersebut atau lembaga-lembaga tersebut. Ini sebetulnya kalau langsung kita masuk ke situ Mbak, berawal dari 2023 waktu RUU penyiaran tuh. Draft RUU penyiaran itu udah jauh beda tuh. RUU penyiaran sampai KUHP pun sempat dibahas tapi dipending di masa itu. Penyiaran pun akhirnya direvisi yang kita tidak bisa lagi liputan investigasi di masa itu kan kita tempat aksi tuh turun aksi AJI dan Koalisi Pers Sumsel. Nah, sejak saat itu sebetulnya kita sudah membaca apa-apa saja RUU yang mungkin menjadi permasalahan atau yang mengkebiri kebebasan pers. Di 2024 AJI Indonesia kemudian bersama-sama Koalisi Pers juga sudah memetakan apa-apa saja pasalnya. Kemudian diam lama itu tidak berjalan. Di 2025 ini muncul lagi beberapa hari ke belakang, khususnya terkait perubahan-perubahan yang memang kayak di di pasal 218, 219 penegasan kembali tentang 218, 219, 220 soal kehormatan presiden. Kemudian ada juga pasal 240, pasal 265 kalau tidak salah yang termasuk tentang harga-harga bahan pokok nih Mbak. Iya. Jadi artinya kalau kita memberitakan misalkan bukan hanya wartawan hukum dan kriminal, wartawan ekonomi pun bisa kena nanti. Misalkan harga beras 1 kilo 15.000. Loh, di sini enggak. Di sini enggak kita beritain 17.000? Dilaporin orang kita. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya itu yang memang saat ini pun DIM-nya udah ini daftar inventaris masalah kan. Itu kan semuanya sebetulnya. Jadi di daftar inventaris masalah itu disebutkan apa saja yang tidak boleh diberitakan karena menyangkut atau terkait dengan disinformasi gitu ya? Atau gimana? Pasal-pasal yang mungkin mengkebiri kebebasan pers itu pertama sebetulnya konsepnya. Daftar pasal-pasal yang memang ini kalau di-execute atau ini dijalankan akan ada kerancuan karena kerancuan informasi dianggapnya seperti itu. Kerancuan untuk eksekusi pasalnya Mbak. Oh. Karena kita ini kan udah dinaungi undang-undang pers. Ada undang-undang ITE. Nah, ini tambah lagi KUHP. Jadi ada 3 pasal. Di UU Pers aja mungkin di UU Pers itu kita sudah ada kriminalisasi. Namun kan tetap penyelesaiannya kembali ke Dewan Pers. Berikutnya ada UU ITE yang tidak sedikit jurnalis nih. Karena di online ini kan undang-undang ITE tidak senang dianggap pencemaran nama baik, kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum, kemudian banyak juga kita dikriminalisasi. Nah, ditambah lagi KUHP. Jadi ada 3 pasal yang 3 undang-undang yang nantinya akan berhadapan dengan kerja jurnalistik. Nah, ini yang harus kita antisipasi lagi betul-betul. Kembali seperti kita bicara di awal, lantas seperti apa? Kembali ke diri kita sendiri. Untuk awal ini ya Mbak ya. Kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita liputan atau bekerja berdasarkan kode etik, cover all side dengan apa ya? Dengan integritas yang memang tense untuk murni pemberitaan, bahwa kita pilar informasi, pilar demokrasi yang memang kita juga punya tanggung jawab nih kalau masyarakat dapat informasi salah. Kan yang salah juga kita. Yang salah juga kita, yang dosa juga kita. Kembali lagi ke situ. Lepas dari situ tentu itu tadi yang saya bilang bahwa kawan-kawan AJI dan Koalisi Pers di tingkat pusat pun sudah menyampaikan daftar inventarisasi masalah dalam konteks masalah apa aja nih di pasal-pasal ini untuk disampaikan di DPR supaya ya harapan kita tuh sebenarnya tidak banyak. Kalaupun memang itu diterapkan ya aparat penegak hukumnya harus pintar juga dong, harus bisa memilah juga dong, dan juga harus betul-betul menguasai. Harus menguasai, nggak bisa kita sembarangan tiba-tiba di level kabupaten loh dengan ya tanpa mendiskreditkan, tapi kan kemampuan
APH boleh dibilang juga kan beda-beda ya. Nah, kelasnya beda-beda di Bareskrim, di Polda, Betul. dan di level Polres, Polsek kan beda. Nah, jadi itu dulu yang harus sama maksudnya. Jangan undang-undang ini kemudian dipakai untuk dihadapkan kepada kita, sementara mereka yang membuat undang-undang atau mereka yang nantinya akan mengeksekut undang-undang ini juga tidak bisa, tidak apple to apple dong. Makanya itu yang tense. Undang-undang ini hadir untuk mengkebiri demokrasi dan kebebasan pers juga terlihat nyata. Makanya perlawanan itu ada. Itu belum sampai di DPR ya? Baru sudah hearing dengan DPR. Baru penyampaian daftar inventarisasi masalah, baru DIM-nya aja disampaikan. Kemarin tuh di pemberitaan di Wakil Ketua Pak Dasko itu sudah terima kalau tidak salah. Oke. Nah, itu kondisi di lapangan yang dihadapi gitu kan ya. Betul. Nah, untuk bisa sama-sama semuanya punya kompetensi yang sama. Betul. Antara APH-nya gitu ya dengan kita sebagai pelaku pers, industri pers boleh dibilang. Menurut Wiko apa aja yang harus dilakukan atau dikolaborasikan dengan aparat penegak hukum, ya kan? Sudah adakah kerjasama sampai level Polres sampai reserve? Belum ada sampai sekarang. Kalau bicara kompetensi, sebagaimana kita jurnalis nih, kalau kita wartawan muda, ada UKW, ada UKJ kan, memang walaupun secara penamaan beda tapi konsepnya sama. Kita punya kompetensi wartawan muda. Seminimal mungkin kita sudah mampu meliput dan membuat berita. Betul. Itu juga harusnya berlaku. Ada pelatihan bersama, mungkin di aparat kepolisian, cyber ya. Iya, mungkin cyber crime atau lapor di setiap daerah itu punya kemampuan yang sama. Jadi atau rumah sakit Polri di tingkat daerah itu sama. Nah, begitu juga seharusnya mereka yang nantinya akan mengeksekusi atau menindaklanjuti laporan terkait sengketa pers. Mereka harus punya kompetensi yang sama bahwa ini kalau ada laporan terkait sengketa pers harusnya ditindaklanjuti dulu di Dewan Pers, diselesaikan dulu di situ. Ada nggak? Ada nggak dalam pengalaman atau dalam kapasitas Wiko sebagai Ketua AJI Palembang gitu ya, meskipun coveragenya itu adalah Sumatera Selatan, ada nggak wartawan di Sumatera Selatan ini yang sudah dikriminalisasi lah boleh dibilang terkait dengan KUHP ataukah dalam tugas-tugas sebelumnya? Kalau kriminalisasi rasanya belum di catatan tahun ini. Sampai tahun kemarin kalau kriminalisasi itu belum ada sih Mbak sebetulnya. Nggak bisa juga kita bilang Sumsel ini relatif aman, tapi ancaman itu akan tetap ada. Proses itu akan tetap berlangsung. Maksudnya upaya-upaya tadi meredam kebebasan pers itu akan tetap ada. Sejauh ini memang di Sumsel belum kita kan membuka laporan, tapi di daftar laporan kita tuh belum ada soal itu. Ini berkelindan dengan indeks kemerdekaan pers, survei indeks kemerdekaan pers kemarin, karena kita memang termasuk lumayan bagus ya, termasuk ya. Peningkatannya signifikan dari 31 ke 18, dari peringkat 31 se-Indonesia naik ke peringkat 18. Bukan berarti kebalik, bukan berarti 18 tuh malah kebalik ini. Bukan meningkat, hanya permasalahan yang dihadapi oleh pers Sumsel ini masih tetap sama. Jadi ada 3 faktor kemarin tuh yang kita disurvei itu. Indikatornya pertama politik, kedua hukum, ketiga ekonomi. Hukum dalam tanda kutip mungkin kekerasan terhadap jurnalis, yang tadi kriminalisasi segala macam itu relatif sangat sedikit sejak beberapa tahun terakhir ini. Politik pun tekanan itu yang level 2-nya politik, yang agak di atasnya itu politik maksudnya itu lumayan ini. Tapi tadi di momen-momen tertentu misal politik, pilkada segala macam. Yang permasalahan utama yang kita hadapi pers Sumsel di beberapa tahun terakhir permasalahan ekonomi. Iya, jadi kerjasama iklan yang tadi yang kita sudah sempat bahas, kerjasama iklan yang berkurang. Terus tense untuk nih, kamu sudah kerjasama sama kita kok kamu masih beritain
ini jadi ada intervensi di ruang redaksi dari si pengiklan atau bahkan di internal kita sendiri gitu ya. dari pimpinan media dan hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang kemudian membuat Sumsel relatif aman dari kekerasan, kriminalisasi segala macam yang terkait termasuk politik, tapi kalau soal ekonomi Sumsel ini kencang sekali. Jadi mungkin karena kita nih sama-sama ini jangan, ini keluarga kita atau ini dulur kita, ini kawan kita. Jadi lebih ini apa kawan lagi caknya berita tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi kan khususnya dengan pemerintahan, Mbak ya. Jadi dari hasil survei itu seperti itu. Itu juga yang bikin kemudian pemberitaan di Sumsel tuh anyep ya. Ya, tidak terlalu hype. Anyep gitu ya, misalkan pilkada ya, ada lemak sama yang itu ya deh. Betul. Jadi efek chilling jadinya. Nah ya. Sama seperti KUHP ini nanti. Jadi kita tuh, jadi kayak ini kita sudah lengkap nih Mbak ya. Kita pakai helm, kita bawa sepeda motor, kita mau lewat di sini. Tapi kita takut, janganlah lewat POM 9 depan TVRI, ada CCTV, ada pos polisi, ada nanti mungkin ada polisi. Padahal kita udah lengkap nih. Jadi malas memberitakan, udahlah cari berita lain aja. Jadi kewuhnya tinggi ya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi tinggi. Tidak ada yang memang ger sekali pemberitaan di Sumsel ini. Relatif flat. Karena kita masih berjuang di situ. Betul. Kenapa berjuang ya kayak gitu ekonomi. ya, Wiko ya? Faktor memaksakan diri mungkin. Maksudnya? Kita memaksakan diri untuk membangun media atau membuat media yang sebetulnya sejatinya kita tidak tahu potanya seperti apa. Sanggupkah kita membiayai operasional media, hal-hal terkait ya, artinya ya itu yang tetap bertahan tuh yang memang punya finansial, punya dukungan manajemen yang kuat dan harus mau nggak mau konglomerasi. Tapi kan gini Wiko ya, kalau kita bicara media di Sumsel gitu ya, online lah khususnya, itu ada beberapa media yang dia memang menafikan etika, terutama yang concern pada korupsi. Wah, betul, gitu ya. Cak-caknya tuh penegakan hukum, penegakan korupsi gitu ya, anti korupsi maksudnya. Tapi pada kenyataannya itu justru media tersebut ya mohon maaf ya dipakai tanda kutip untuk menggiring opini. Meskipun menggiring opini juga nggak salah, betul. Ya kan? Tapi bergantung lagi pada menggiring opini seperti apa, untuk kepentingan siapa, betul. Kan gitu. Gimana Wiko melihat hal ini? Iya, itu tadi sebenarnya dari pribadi secara personal sebetulnya memang melihat RUU KUHP, ITE bahkan undang-undang pers yang sebelumnya yang menjadi leg spesialis untuk kita sebetulnya untuk media-media kita susah ngomongnya Wiko. Susah. Karena gini Mbak ya. Kita sebagai media nih punya etika, integritas, tanggung jawab. Ketika media yang kita punya melakukan hal seperti itu dalam tanda kutip tentu patut dipertanyakan tadi integritas, bahkan kemampuan kita untuk dari sisi jurnalistik. Satu sisi sebenarnya harus saya atau kita akui bahwa ini nih undang-undang ini perlu nih untuk mereka-mereka yang seperti itu nih. Tapi jangan dong ke kita-kita yang benar-benar berniat baik, betul. Yang punya nawa itu yang baik. saya bilang dua sisi mata pisau. Walaupun sebetulnya dalam kasus-kasus tertentu memang kriminalisasi terhadap mereka juga tidak diperbolehkan. Ya, artinya betul. apa? Tadi saya bilang sebelum mendirikan entah itu media anti korupsi kan media apa segala macam, kompetisinya harus jelas dong, biar nggak kita nih membela teman kita yang salah seperti itu, nggak kejadiannya seperti itu, Mbak. Jadi secara pemberitaan data akurat, struktur pemberitaan tense tadi memang kalau memang untuk korupsi, untuk pengembalian kerugian negara atau perbaikan birokrasi, oke, tidak masalah. Tapi benar dong. Narasumbernya juga yang benar, ya kan. Jangan narasumber yang untuk menguntungkan pihak tertentu, gitu kan ya. Sengaja, tapi masih banyak nggak sih di Sumatera Selatan ini khususnya di Palembang yang seperti itu? Masih ada, Mbak. Masih ada beberapa media yang itu memang PR ya.
PR banget ya. Gimana sih Wiko cara ngatasinnya menurut Wiko sebagai ketua AJI? Kalau AJI sebagai organisasi jurnalisnya ya, bukan medianya ya. Jurnalis bukan medianya, tentu edukasi yang kita lakukan terhadap pada jurnalis teman-teman, khususnya anggota kita, ataupun pelatihan-pelatihan yang memang kita buka secara eksternal untuk bagaimana pemberitaan yang sebaiknya. Di ranah media ada beberapa organisasi media yang memang punya tanggung jawab sebetulnya untuk itu. Ada kawan AMSI, ada kawan SMSI, ada kawan JMSI, ada kawan mungkin radio dan sebagainya yang memang ayo dong kita sama-sama nih, apalagi ini kan permasalahan-permasalahan seperti ini harusnya kolaborasi kita hadapi. Kita berhadapan dengan hukum, kita berhadapan dengan dalam tanda kutip rezim yang memang mungkin tadi mau mengkebiri demokrasi atau kebebasan pers, harusnya bersama-sama. Jangan justru kita yang menjadi tadi bagian dari masalah. Justru harusnya kita memperbaiki masalah. Itu sebenarnya yang terjadi, dan mereka punya tanggung jawab untuk mengedukasi media-media yang ada di dalam payung mereka. Itu sebetulnya, Mbak. Wiko, kalau kita mau berhadapan dengan KUHP ini, kemudian apa antisipasi dari AJI gitu ya, untuk kemudian bisa mengingatkan selalu kepada wartawannya, dengan harapan nanti tentu jurnalisnya akan membawa itu ke ranah newsroomnya, kan gitu, supaya siap semua. Jadi secara internal apa yang harus dilakukan oleh jurnalis, media, mengantisipasi bahwa suatu hari ada KUHP nih yang akan bisa menjerat. Kalau memang memenuhi syarat, ini akan bisa dipidanakan gitu. Betul. Loh. Jadi kembali ke pasal 1 sebetulnya, Mbak. Kenapa kembali ke pasal 1? Aku udah tahu jawabannya, cuma biar kamu yang jawab. Kembali ke pasal 1, belajar lagi nulis, cover all side, konfirmasi. Apapun itu permasalahannya, at least ada upaya untuk konfirmasi. Mbak atau Mas atau Pak atau Ibu, terkait informasi yang kami dapat, hal seperti itu harus tetap. Ya tadi pasal 1 tadi, bagaimana kita kembali ke basic lagi kawan-kawan jurnalis, untuk ketika berita itu lengkap dan kembali ke ranah redaksi, maka sudah lepas tanggung jawab dari jurnalis itu sendiri. Kemudian tinggal redaksi yang tadi juga diperkuat dengan apa ya, dengan kolaborasi di mereka di organisasi media, payung yang menaungi mereka. Tentu kembali lagi juga ke kebijakan redaksi untuk memilih menurunkan berita itu atau menayangkan berita itu atau tidak. Itu sih sepertinya, Mbak. Back to basic lah kalau urusan seperti ini. Jadi dengan kata lain, Wiko juga mau bilang bahwa sebenarnya KUHP ini nanti kalau berlaku juga bukan hal yang menakutkan bagi insan pers gitu ya. Betul. Asalkan itu tadi kita memang tetap mengedepankan semuanya itu balik ke kode etik jurnalistik. Iya. Atau gimana? Atau gimana? Sebetulnya tuh kembali ke basic kita untuk jurnalistik itu tuh hal yang memang harus kita lakukan terus-menerus sebetulnya, Mbak. RUU KUHP ini adalah bagian lain yang memang juga harus kita perjuangkan untuk jangan sampai deh undang-undang yang ini sengaja dibuat untuk tadi tugas kita ini berat loh, Mbak. Apa ya, kita ini punya tanggung jawab juga terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat, benar, dan masa ada yang salah tidak kita beritakan dalam apa ya, runutan pemerintahan atau jalannya pemerintahan atau negara ini, kemudian kita sengaja dikriminalisasi lewat pasal-pasal yang memang apalagi yang mau kita perjuangkan akhirnya. Jadi itu dua jalan yang memang harus kita lakukan sekarang. Jadi jalan pertama adalah kembali tetap penguatan, harus paling tidak penguatan secara internal bagaimana jurnalis menjalankan profesinya dengan benar. Dengan benar. Di sisi tadi lain perlawanan kita tadi kita perlawanan terhadap permasalahan ekonomi, perlawanan terhadap new media yang sekarang ini. Terakhir perlawanan kita terhadap memang pihak-pihak atau hal-hal yang memang menghalangi kebebasan kita berekspresi, berdemokrasi, kebebasan pers. Itu sebetulnya.
Wiko bisa sepakat. Wiko bisa bandingin nggak kebebasan pers kita tuh dengan nanti diterapkannya KUHP ini itu seperti negara mana sih? Nggak ada bayangan, Mbak. Nggak ada bayangan tuh. Ini keras sekali nanti. Khawatir nanti kita jadi terlalu berlebihan. Mungkin negara-negara yang memang punya paham-paham tertentu yang memang punya pemerintahan tuh ya flat, disetir sama pemerintah ini. Kayak negara jiran gitu ya. Iya, negara-negara. Beritanya template ya boleh bilang ya. Template jadi di format sekarang pun sudah terjadi sebetulnya. Iya. Terjadi misal pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang memang dia punya media sendiri dan tebar rilis. Kawan-kawan di lapangan, Mbak merasa nggak wartawan di lapangan tuh nggak bisa explore lagi? Bisa explore lagi. Karena mereka sudah terbiasa dapat itu. Dapat rilis. Betul. Jadi proyeksi itu harus, jadi buat redaksi itu harus ngegas bikinnya. Kita harus meeting dulu apa nih besok nih ada besok ada launching ini. Terus berita. Aduh, males ya beritain launching ya. Iya. Kan gitu. Berita sudah disiapkan pasti oleh humas. Oleh tim humas. Pada bagian rangkaian kegiatan itu tentu kan buat redaksi rapat dulu. Cari yang lain lah, jangan tunggu humas. Kira-kira seperti itu kan? Sementara nanti misalkan di situ ada peristiwanya, kita beritain. Komplain. Kan sudah dikasih kerja sama Mbak Weni. kan udah ada kerjasamanya, kok masih diberitain? Iya Mbak Weni. Jadi kebiri itu benar-benar tambah nyata. Dari sisi ekonomi. Kita masih bisa bersyukur karena ada di daerah-daerah lain kawan-kawan yang lain yang berjuang, tidak hanya berjuang soal ekonomi, Mbak. Mereka juga berjuang dengan kekerasan aparat, intimidasi dan sebagainya. Kita tidak sebanyak mereka, bahkan cukup minor kalau di Sumsel. Tapi daerah-daerah lain, waduh itu parah sekali. Sampai ada kemarin kawan kita di Medan sampai dibunuh, dibakar rumahnya, kan kira-kira seperti itu. Yang dimana itu perempuan ya, jurnalis perempuan jadi korban. Perempuan juga kasus asmara itu di daerah. Terlepas dari kasus asmara, tapi karena itu jurnalis ya kan, itu sangat jadi isu. Betul sekali, Mbak. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya berjuang dan berdoa. Ora et labora. Berjuang dan berdoa. Itu sekarang. Masih mau jadi wartawan? Ayo udah kadung ya. Ikut Mbak Wenil. Tapi bukan berarti ini maksudnya apa Mbak ya? Nanti nggak ada lagi regenerasi kita, Mbak. Iya. Padahal tapi asik loh jadi wartawan. Nah, coba tolong Wiko ceritain asiknya jadi wartawan kayak apa? Ya ini tadi penuh tantangan, iya kan? Penuh tantangan. Ini adrenalin kita terus berpacu ya. Terus berpacu. Dan profesi mulia ya Mbak. Profesi mulia. Kalau dijalankan dengan betul. Kalau kata senior saya dulu, menjadi wartawan itu ibarat kita membawa malaikat kecil di dalam hati. Karena apa? Karena hati nurani itu selalu digedor. Orang sekarang nggak perlu hati nurani, yang penting duit. Gimana dong Wiko? Untuk profesi kita. Kita bahas di ini ya, podcast berikutnya. Soalnya habis nanti, kasihan podcast TVRI, nggak ketemu kita lagi Mbak. Gitu ya. Kita podcast di tetangga ya. Oh iya boleh. Kita bahas di edisi berikutnya. Oke. Jadi tapi Wiko belum jawab. Oke, sekarang Wiko kasih tips deh kepada generasi muda Gen Z. Apakah memang menjadi wartawan tetap menjadi pilihan? Sementara tantangannya banyak banget, PR-nya banyak banget. Terus kata Wiko tadi jurnalisme akan mati. Kalau saya nggak sepakat ya. Jurnalisme itu akan tetap hidup ya. Tentu dia bertumbuh atau terus mentransformasi menjadi jurnalisme yang berkualitas. Yang sangat apa ya? Semuanya sih sebenarnya kembalinya ke basic. Kembali ke basic, tetap mempertahankan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini Wiko yang menjadi bagian utama dari pekerjaan kita. Betul. Nah, sekarang bagian Wiko nih kasih petuah-petuah nih untuk anak Gen Z. Jadi profesi ini mungkin sudah bergeser ke ranah digital. Di ranah digital ini kita beruntung sudah banyak endorser. Iya. Kita punya Najwa di level nasional yang memang menjadi patron anak muda Gen Z milenial sekarang. Kita punya mungkin
siapa nama-nama siapa, Aiman kah, siapa yang memang mereka punya publisitas yang tersorot oleh anak muda sekarang. Menariknya di kawan-kawan atau mahasiswa jurnalistik, saya sempat tanya, mungkin ada puluhan mahasiswa itu masih yang memang terjun di jurusan komunikasi dan jurnalistik. Dengan patron-patron itu, mereka justru berniat untuk terjun ke dunia ini, Mbak. Mereka ingin menjadi jurnalis investigasi, mereka ingin jadi podcaster yang tentunya ini bagian dari pengembangan jurnalisme dulu yang kita cuma tahu print, new media cetak, ya. New media. Jadi profesi ini masih menjanjikan dengan dengan sekarang siapa yang tidak mau beriklan di ranah digital, kira-kira seperti itu. Tentunya di luar iklan atau kerjasama secara ekonomi bisa juga dapat kompensasi dari viewer kah, dari follower dan sebagainya. Saya pikir profesi ini akan tetap menarik, makin banyak yang akan ini, tapi ranahnya berbeda, akan membanjiri ranah digital di masa depan. Jadi jurnalis muda ini tadi, walaupun ke ranah digital, mereka tetap juga harus belajar basic, sehingga ketika terjun ke ranah digital, podcast misalnya seperti apa yang dilakukan Mbak Weni hari ini. Jadi tetap asik, menarik, ada nilai jurnalistik, ada nilai edukasi dan sebagainya. Jadi jurnalis masa depan itu sebenarnya Wiko sepakat nggak kalau dibilang bahwa jurnalis masa depan itu semakin spesialis? Betul spesialis. Ingat pengalaman dulu beberapa tahun silam waktu kita dapat penugasan juga kan, terjun ke lapangan tidak hanya buat berita tapi ambil foto, kirim video. Itu harus multitasking sekarang, nggak bisa dia. Tugasnya banyak. Semakin kesini itu ternyata ini kita sudah lakukan dulu dan sekarang semua terlihat. Satu orang tuh bisa multi platform yang kita lakukan. Nah jadi itu tadi seharusnya memang kalau memang ada niat, ada jalan untuk ke profesi ini, maka ini masih menjanjikan dan bisa menghasilkan. Dan yang nggak atau jangan lupa untuk terus didengung-dengungkan adalah ini profesi yang tadi Wiko bilang profesi yang mulia. Karena apa, Wiko? Karena kita punya pertanggungjawaban dalam setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf. Ini bisnis per huruf. Ya. Bukan hanya kata. Jadi huruf dirangkai menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, terus menjadi berita, dikasih judul, dan semuanya punya motif kenapa memberitakan ini. Betul. Itu yang orang suka lupa, Wiko. Benar sekali, Mbak. Apalagi sekarang di era ini. Makanya tadi kita mau ajak orang untuk kembali ke media print atau media online itu sudah tidak bisa lagi, karena sudah semakin banyak new media yang sekarang berhamburan di timeline. Kita pun, bahkan kita sendiri pun kadang-kadang di masa-masa tertentu lagi malas baca berita, kita scroll aja. Terus kalau kita nyekrol ini, kalau kita nyekrol ini kan buset dah, habis waktu. Betul. Nah maka dari itu kembali lagi pada basic kemampuan, bagaimana kita juga menjadi bagian yang baik untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat. Setuju banget, bagian yang baik. Supaya kita nggak akan pernah terjerat KUHP tadi. Betul, Mbak. Dan Aji mesti banyak kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, untuk menyebarluaskan ini, Wiko. Siap. Setuju, Wiko ya? Cocok. Kita gas ya, Mbak. Oke, kita gas ya. Oke. Teman-teman sekalian nih, nggak terasa ya, almost 1 jam. Ini mestinya 1 jam. Perbincangan saya dengan Fajar Wiko, Ketua AJI Palembang, dan semoga ini bermanfaat ya. Dan tadi pesan-pesan sudah disampaikan oleh Wiko sebagai Ketua AJI Palembang bahwa ini pekerjaan yang sangat mulia. Kita harus terus mendengarkan suara hati kita. Suara hati, Wiko. Ya, betul. Ada nggak orang zaman sekarang punya suara hati? Agak sulit ya sekarang ya, Mbak. Sulit tuh gini. Di media ini, di tengah ini ya kita sibuk
dibuat sibuk untuk bertarung dengan permasalahan kita masing-masing. Kayak tadi kita di Sumsel sibuk bertarung, aduh nih, ini lagi kejar-kejar ya, misal media A dan media B, saya dapat iklan yang ini dapat iklan, kita lagi kejar itu nih sekarang. Jadi semua sibuk dengan maaf ya cuannya gitu ya, tapi kemudian jurnalistiknya mana nih kan gitu. Itu, Mbak. Sementara yang dijual tanda kutip kan berita. Sementara pemberitaan atau beritanya harus manis. Dan kalaupun tidak manis yang membutuhkan effort, misal Mbak pasti pernah memberikan penugasan, ini ada kejadian atau ada mungkin yang agak spesifik tuh, ada penemuan badak Sumatera yang memang sudah langka di salah satu harimau Sumatera. Kita datang ke situ, dapat assignment, dapat tugas, foto, video, kejar, mungkin lebih dari 3 hari, sudah sampai redaksi, diberitakan, viewer cuma 20. Memang. Kita dimarahin sama bos. Kita dimarahin. Viewer cuma 20. Jadi kantor udah habis banyak untuk itu, tapi kompensasi terhadap penghargaan karya jurnalistik itu tuh enggak ada, baik dari masyarakat maupun dari. Sedih ya? Sedih, Mbak. Makanya beritanya sekarang ya udahlah yang simpel-simpel aja, yang tidak bikin. Itu pembodohan ya? Pembodohan, Mbak. Misalnya tadi kan suku anak dalam kah yang ada di Musirawas, siapa lagi? Terakhir mungkin 5-6 tahun lalu pemberitaan soal itu. Sekarang mana ada lagi orang ke situ updating mereka, kondisi mereka sekarang misal. Nggak ada lagi, Mbak. Jadi merumuskan, nah ini ya, ini pentingnya. Merumuskan bagaimana berita yang bisa berdampak pada masyarakat dan juga berdampak bagi redaksi, dalam arti berdampak bagi bisnis, itu hal yang selalu harus di mix and match terus. Ya. Nggak bisa, Mbak. Nih, Sungai Musi. Kita bicara banjir Kota Palembang. Iya. Penyebabnya dari tahun ke tahun. Kita dari zaman dulu memang di zaman Belanda Palembang sudah banjir. Cuma cara mereka mengatasi seperti apa, anak sungai ini segala macam, nggak beres-beres. Dan pemberitaan itu udah banyak-banyak. Sekarang kan jurnalisme, mungkin kata orang sekarang jurnalisme harus berbasis solusi. Sudah kita sampaikan solusinya, tapi tidak juga berdampak signifikan. Kalau gitu yang salah siapa? Berarti kita harus banyak melakukan literasi. Literasi, Mbak. Makanya ini kerja multi stakeholder, terus never ending juga. Berat sekali, Mbak. Berat sekali. Pemerintah provinsi, dinas pendidikan, pemerintah apalagi? Duta literasi lah, apalah. Media dan sampai akhirnya orang tua dalam lingkungan masyarakat paling kecil di rumah tangga itu juga harus. Aduh, berat sekali, Mbak. Putus asa nggak ya? Tapi jangan putus asa. Gitu ya? Jangan. Harus tetap gas kita. Karena ya tadi kita tahu apa yang kita tuju dan kita perjuangkan. Harapan kita Indonesia secara ini ya, secara global bisa lah bersaing, Mbak. Tapi di level lokal provinsi, dengan komitmen multi stakeholder tadi, kita pun bisa maju sebetulnya. Enggak, masalahnya kemampuan atau literasi masyarakat kita untuk membaca panjang tadi kan udah nggak memang rendah ya dibandingkan dengan negara-negara yang udah maju kan kayak gitu. Kalau kita lihat di Amerika Serikat sekalipun orang tuh masih pegang koran loh. Iya, Mbak. Di MRT gitu ya, di tram gitu orang tuh masih pegang koran begini. Walaupun free. Ya? Walaupun korannya free, harga mereka tidak bayar untuk koran itu kan? Masih lo baca koran. Tapi kalau di kita kan udah benar-benar nggak lagi. Itu yang bikin keprihatinan luar biasa. Betul. Gimana caranya, Wiko, supaya kita nih semua paham bahwa kita tuh tetap harus baca berita yang bermakna. Bukan hanya bermakna, tapi yang paling penting itu kan adalah berita yang membawa pengaruh bagi bagaimana dia memutuskan sesuatu. Jadi kalau kita tadi Wiko bilang soal banjir gitu ya, itu kan kalau kita dalam prinsip jurnalistik itu kan berita yang membawa dampak, yang ada proximity-nya. Betul. Itu yang harus didengung-dengungkan, yang harus diberitakan. Tapi kan orang baca itu aja nggak udah males juga. Itu jadi cara pemberitaannya atau medianya yang nggak pas atau apa? Masa semua harus tampil di TikTok? Sekarang kita kan jadi kayak gitu mikirnya, secara simpel gitu lah. Tapi apa iya gitu loh?
Itu realita yang harus ya itu realita. Dan kita tidak bisa pungkiri itu realita, walaupun memang yang tadi kita tetap berjuang, kita tetap meliput, memberitakan hal yang sebagaimana mestinya sesuai aturan tadi, walaupun ya kita following the wave, ikut convert pemberitaan itu kemudian akhirnya ke Instagram atau TikTok, karena di situ lebih menjadi parameter baru untuk mereka pengambil kebijakan, Mbak. Itu yang terjadi sekarang, dan itu menjadi bukti bahwa penghargaan terhadap profesi kita ini sangat minim, bahkan dari pemerintah sendiri. Paradoks ya. Paradoks banget. Jadi kalau cetak sudah pasti ditinggalkan, online pun ditinggalkan. Jadi semua sekarang platformnya ada pada media baru. Karena semua itu parameter bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Min viral. Sementara kalau demi viral orang jadi aneh-aneh. Itu tadi kita pun berpesan terhadap teman-teman yang memang mengkonvert itu, teman-teman media kan sudah punya ini kan, punya rata-rata punya media sosial. Itu yang harus tetap dijaga. Sepanjang mereka pun tidak melakukan pengubahan yang signifikan, karena kan paling penambahan data foto atau video paling kan. Kalau narasi kan tidak berbeda dari pemberitaan. Sepanjang mereka melakukan itu tetap ini berdasarkan peraturan Dewan Pers, bahwa kalaupun ada sengketa informasi di ranah digital, entah itu Instagram, TikTok segala macam, itu akan tetap dibawa ke Dewan Pers, walaupun produknya produk new media, karena itu sudah ada aturan dari Dewan Pers. Tapi ketika kawan-kawan tadi yang di luar media, kalau ada tadi influencer segala macam dan sebagainya, itu ITE jelas, mereka akan langsung masuk ITE. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi barrier bagi kita untuk berhadapan. Ya sebetulnya itu tadi, tinggal pemerintahnya loh willing sebetulnya. Kalau kita campaign ini terus di kita aja tidak ada pendukungan pemerintah. Benar. Sama seperti di tahun kemerdekaan pers tahun lalu, harus saya sampaikan bahwa ketika sambutan untuk rilis hasil survei kemerdekaan pers, pejabat publik yang membuka acara itu menyampaikan sambutan, loh saya baru tahu ada hari kemerdekaan pers tuh Mbak di Sumsel. Jadi dalam tanda kutip, ketika hal itu terjadi, maka apa yang bisa kita harapkan dari pers, kecuali kita berjuang sendiri. Perjuangan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari saya, media saya, bersama Mbak Weni, bersama media Mbak Weni, dan semuanya minimal kolaborasi di level pers dulu. Itu juga yang menginisiasi. Sekarang ini sudah ada koalisi pers dan masyarakat sipil. Koalisi pers dan masyarakat sipil Sumsel itu sudah terbentuk dalam beberapa kegiatan, beberapa kali rapat, termasuk kawan-kawan pemimpin media, pemimpin organisasi ada tergabung di dalam situ, Mbak. Nah rencananya nanti mudah-mudahan bisa segera di launching sama kawan-kawan, sambil terus membuka ruang seluas-luasnya, karena tadi pers dan masyarakat sipil di Sumsel butuh ruang untuk menyuarakan ini. Nah itu sebenarnya kesimpulannya tadi. Dari beberapa permasalahan kita terbentuk kemarin itu berawal dari waktu teror terhadap Tempo. Waktu ada kepala babi itu kan kita beberapa kali diskusi, diinisiasi kawan-kawan, akhirnya terbentuklah itu. Nah nanti tinggal itu aja nanti. Bagus ya, tapi mudah-mudahan itu nggak sekadar seremoni kayak gitu ya. Betul, tapi paling tidak itu sudah mengumpulkan sehingga ada satu ruang untuk informasi. Misalnya dari kita nih, ini ada masalah, kita bisa lempar di situ, mencari penyelesaian bersama, mencari jalan bersama. Begitu juga kawan-kawan masyarakat sipil yang memang melakukan advokasi di bidang-bidang tertentu yang butuh dukungan pemberitaan. Jadi kita kolaborasi di Oke, masyarakat sipil yang dimaksud di sini adalah misalkan apakah bisa menjadi wadah bagi orang-orang atau pejabat atau mantan pejabat atau apapun gitu ya, diberitakan oleh sebuah online atau beberapa online yang punya niat buruk terhadap orang tersebut. Apakah jelas bisa mengaspirasi itu? Jelas,
Rasanya bisa, prinsipnya bisa. Terus apa hubungannya atau bagaimana kaitannya dengan Dewan Pers? Apakah bisa disambungkan ke sana atau gimana? Belum sejauh ini. Ini baru tatanan himpunan atau perkumpulan menghimpun kita yang aktif di media dan kemudian masyarakat sipil di Sumsel untuk kolaborasi ini dalam poin positif tadi, permasalahan pemberitaan atau dukungan, saling mendukung antara dua, kan ada NGO soal gender, soal kehutanan dan sebagainya. Begitu juga media yang dengan niche berbeda-beda tapi tidak terhimpun, kemudian bergabung di situ. Itu sebetulnya untuk sementara ini. Untuk sementara ini. Ya, tapi kalau perkembangannya kita tidak tahu dan mudah-mudahan saja bisa. Oke, paling tidak ini bisa menjadi, boleh dibilang, sikap ya. Sikap bahwa ada orang yang peduli atau ada wadah yang peduli tentang ini. Betul. Tentang ini semua. Itu yang kita harapkan. Oke, Wiko, sampaikan pesan dong ke teman-teman di luar sana tentang topik kita kali ini. Jurnalisme di era disinformasi. Ya. Kembali ke basic. Tetap berjuang, tetap semangat. Kolaborasi bersama seluruh insan media, multi stakeholder. Syukur-syukur dapat dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan maju terus. Panjang umur perjuangan untuk kebebasan pers di Indonesia. Oke. Itu aja, Mbak. Jangan patah semangat, Wiko. Berjuang terus. Oke, teman-teman semuanya, penonton TVRI yang setia di seluruh Sumatera Selatan, itu tadi perbincangan saya dengan Fajar Wiko, Ketua AJI Palembang, coveragenya Sumsel tentu saja. Sampai jumpa pada materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.